Akhirnya setelah itu menikah dengan Hajar. Hajar punya anak, siapa? Ismail. Tatkala punya anak Ismail, kemudian Sarah pun cemburu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar bersama putranya Ismail ke Mekah, diletakkan di Wadin Ghairi Dzi Zar'in inda Baitikal Muharram, sebuah lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali, dekat Ka'bah, dekat tempat akan dibangunnya Ka'bah. Kemudian akhirnya tidak lama kemudian Sarah pun punya anak. Siapa namanya? Ishak. Ishak ini nanti punya anak, di antaranya adalah Yakub. Yakub alaihissalam, dia disebut dengan Israel. Kemudian Yakub ini juga akhirnya punya 4 orang wanita. Dari 4 orang wanita ini dia memiliki 12 anak. Dari 4 orang wanita dia memiliki 12 anak. Dan ini termaktub dalam perjanjian lama, dalam Injil. Yaitu dalam kitab Alkitab perjanjian lama, kitab Kejadian 22b ayat ke-26. 4 istri Yakub, yang pertama adalah Lea. Dia memiliki 6 orang anak, yaitu Ruben, Simon, Lawi, Yehuda, Isakhar, dan Zebulon. Anaknya berapa? 6 orang. Istri yang kedua namanya Rahil. Dan ini merupakan dia punya 2 orang anak saja, yaitu Yusuf dan Binyamin. Jadi Yusuf dan Binyamin ini satu ibu kandung. Oleh karenanya 2 orang ini dimusuhi oleh 10 orang lainnya, sebagaimana dalam surat Yusuf, karena lain ibu. Yang ketiga Zilfa, yang merupakan ibu dari Ghad dan Asyir. Dan yang wanita keempat namanya Bilhah, yang merupakan anak ibunya dari anaknya 2 orang, namanya Dan, kemudian Naftali. Ini termaktub dalam perjanjian lama, Injil yang dicetak sekarang ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya, ini sekedar intermezzo, bahwasanya orang-orang kafir yang mereka memerangi poligami, mereka mengatakan Rasulullah SAW Muhammad adalah rajulun syahwani, seorang yang memiliki hawa nafsu, ingin punya istri banyak, kemudian atau kaum muslimin adalah Islam adalah syariat yang ingin memuaskan syahwat para lelaki, membolehkan istri lebih dari 1. Kita katakan bahwasanya poligami sudah ada di syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Poligami bukanlah merupakan produk baru Islam, tapi dia sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagaimana dalam kitab suci kalian, seperti Nabi Yakub alaihissalam, ternyata istrinya ada berapa? 4. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya bukan cuma 2, bukan cuma Sarah dan Hajar. Disebutkan dalam kitab perjanjian lama. Ya. Saya bacakan teksnya dalam perjanjian lama, kitab Kejadian 25 ayat 1 sampai ayat 2. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Siapa? Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimron, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Ya, jadi Nabi Ibrahim istrinya bukan cuma 2 ya. Itu satunya lagi siapa? Ketura. Jadi ini perkara ya, bukan perkara yang baru tentang masalah poligami, bukan produk baru Islam, tapi dia sudah ada. Sebelum lagi kita bicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang istrinya banyak, Nabi Daud alaihissalam yang istrinya apa? Banyak. Maka kenapa kalian kemudian mencela syariat poligami seakan-akan dia syariat yang terhina? Padahal tidak, nabi-nabi kalian terdahulu juga telah melakukan poligami. Kita kembali kepada sejarah Nabi Bani Israel. Maka Yakub alaihissalam punya anak 12 ya. Maka terjadi kecemburuan di antara anak-anak tersebut. Ternyata Yakub alaihissalam menyayangi Yusuf dan Binyamin. Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Mereka mengatakan, kok bisa ayah kita lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin, padahal kita lebih banyak. Dan benar, Yusuf dan Binyamin cuma 2 orang bersaudara, 1 ibu. Sementara yang lain tadi ada yang 6, ada yang berapa, jadi gabung. Mereka gabung kemudian membenci Yusuf dan Binyamin, cemburu. Akhirnya mereka membuat makar sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf, sampai akhirnya Nabi Yusuf kemudian dimasukkan dalam sumur, kemudian akhirnya jadikan budak, kemudian dijuallah Nabi Yusuf sebagai budak, dibeli oleh Raja Mesir, sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang menteri di bendaharawan yang ada di kerajaan Mesir. Dan disinilah awal dari sejarah Bani Israel. Maka setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang yang
tersohor dan menjadi orang yang terpandang di kerajaan Mesir, maka dia pun meminta agar orang tuanya semua dan seluruh keluarganya datang ke Mesir. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan, wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, dan Allah telah mendatangkan kalian dari kehidupan badui. Jadi Nabi Yakub dan anak-anaknya 12 serta istri-istrinya, keluarganya, mereka tinggal di Palestina dengan kehidupan badiah, yaitu kehidupan bercocok tanam dan mengurusi kambing-kambing, ya, hewan-hewan ternak. Kemudian mereka pindah ke Mesir, yang kita tatkala itu kehidupan Mesir peradabannya lebih tinggi daripada peradaban Palestina. Kerajaan, kemudian kehidupan mewah, kehidupan perkotaan, maka mereka pun tinggal di Mesir. Disinilah mulai sejarah Bani Israel. Jadi Bani Israel artinya anak-anak Israel. Anak-anaknya Israel. Bahasa Arab Banu artinya anak-anak. Israel yaitu Yakub alaihissalam. Berarti Bani Israel 12 itulah yang disebut dengan Bani Israel. Seluruh orang-orang Yahudi keturunan dari 12 orang ini. Jadi suku Yahudi cuma berapa? 12. Ini suku utama mereka. 12 dari 12 bersaudara ini. Ada keturunan Nabi Yusuf, ada keturunan Binyamin, ada keturunan Yahuda, ada keturunan semuanya. Ya, 12 anak, maka itulah asal muasal keturunan Yahudi. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, mereka pun hidup dengan menyenangkan tatkala Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Namun akhirnya kemudian Nabi Yusuf meninggal dunia. Dan kita tahu bahwasanya Aqbat, orang-orang Mesir tatkala itu orang-orang yang musyrikin. Bukan orang-orang bertauhid. Ya, bukan orang-orang yang bertauhid. Ya. Mereka mengingkari tauhid. Ya. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam mereka hormati karena Nabi Yusuf alaihissalam pernah berbuat baik kepada mereka. Sehingga tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, maka mulailah orang-orang Mesir menindas Bani Israel yang beranak pinak di kota di Mesir. Jadi mereka diberi tempat untuk tinggal beranak pinak di pinggiran kota Mesir. Tatkala Nabi Yusuf masih hidup, mereka masih dihargai. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, mulailah mereka diintimidasi oleh kerajaan Mesir. Mulailah dijadikan budak, diperbudak oleh mereka. Dan ini berlangsung lama. Ya, berlangsung lama, disiksa, yudzabbihuna abna'ahum wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ini merupakan ujian yang sangat besar. Anak-anak laki-laki dibunuh, ya, yang perempuan dibiarkan hidup, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Lahirlah Nabi Musa di suatu zaman, ya, tatkala itu kemudian Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kita tahu ceritanya, Nabi Musa alaihissalam akhirnya tatkala lahir, maka Allah memerintahkan sang ibu untuk meletakkan Nabi Musa fi tabut, semacam dalam keranjang, kemudian dilepaskanlah tabut tersebut ke Sungai Nil, ya, karena Fir'aun sedang ingin bunuh siapa? Ingin bunuh anak-anak Bani Israel yang lahir akan dibunuh. Akhirnya dilepaskanlah Nabi Musa dalam keranjang melewati Sungai Nil. Ternyata keranjang tersebut mampir di kerajaan Fir'aun. Mampir di kerajaan Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Ternyata keranjang ini didapati oleh istrinya Fir'aun. Kebetulan istrinya Fir'aun tidak punya anak, maka dia rindu ingin punya anak. Begitu mendapat keranjang tersebut, dia buka, ternyata isinya anak dari Bani Israel. Kenapa? Kulitnya beda, tidak sama dengan kulitnya orang-orang Mesir. Dia tahu ini anaknya Bani Israel. Maka jatuh cintalah dia kepada anak tersebut. Sementara Fir'aun begitu tahu ini anak Bani Israel, ingin dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun sudah mengutus orang-orang untuk membunuh anak-anak Bani Israel. Tatkala Fir'aun ingin membunuh Musa, si kecil Musa alaihissalam, istrinya mengatakan, la taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kau bunuh dia, wahai suamiku. Bisa jadi ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari, atau kita menjadikan dia sebagai anak angkat. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya. Antum bayangkan Fir'aun yang begitu bengis, yang begitu jahat, ngalah sama istrinya, apalagi antum. Akhirnya sudah, yang ngalah sama istrinya, udahlah. Makanya kata orang, jenderal itu kalah sama istri jenderal, ya, kalah sama istrinya. Sama orang dia jahat, sama istrinya dia nunduk-nunduk, ya, enggak berani sama istrinya. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Musa pun dipelihara di kerajaan Mesir sebagai anak angkat dengan kondisi terpandang, ya, sebagaimana disebutkan tatkala Nabi Musa sekecil, kemudian Fir'aun beri perhatian terhadap Nabi Musa. Maka dipanggillah orang-orang untuk menyusui Nabi Musa, ibu-ibu negeri untuk menyusui Nabi Musa. Namun semuanya tidak ada yang disukai oleh Musa. Wa haramna 'alaihil maradhi'.
Allah menjadikan Nabi Musa tidak suka dengan semua ya susuan dari ibu-ibu negeri tersebut. Disusuin Musa enggak enak, semuanya enggak enak. Sampai akhirnya datang ibu aslinya. Tatkala ibu Nabi Musa datang, maka Nabi Musa pun cocok. Kemudian dia pun menyusui dari ibunya. Maka Allah mengatakan faraja'naka ila ummika kai taqra ainuha wa la tahzan. Kami pun mengembalikan engkau kepada ibumu. Akhirnya ibunya pun dijadikan pekerja oleh Firaun untuk menyusui Musa, padahal ibunya sendiri. Maka berpindahlah ibu Nabi Musa ke kerajaan Firaun, hidup dengan penuh kemewahan, dihormati, dan Nabi Musa pun tumbuh dengan dihormati. Firaun tidak sadar bahwasanya dia sedang memelihara singa yang akan memakan dia. Dia tidak sadar. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam kemudian akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Firaun. Kisahnya panjang sebagaimana pernah saya ceritakan dalam kajian tersendiri tentang kisah Nabi Musa. Akhirnya Firaun pun menentang Nabi Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak mukjizat kepada Nabi Musa. Saya tidak tahu ada seorang nabi yang diberikan mukjizat paling banyak seperti Nabi Musa alaihissalam. Walau qad ataina Musa 9 ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idh ja'ahum. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 ya, ayat, 9 mukjizat. Banyak sekali mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mulai dari tongkat yang dilemparkan menjadi ular, dan ini disaksikan oleh orang-orang Mesir dan disaksikan oleh Bani Israel bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular betulan dan memakan ular-ular yang kecil. Kemudian Nabi Musa tatkala mengeluarkan tangannya maka keluar cahaya. Bayangkan, zaman dahulu enggak ada lampu ya. Tahu-tahu keluar cahaya, ini kan mukjizat luar biasa, keluar cahaya dari apa? Tangan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tatkala Firaun ngeyel dan membangkang, maka kemudian Allah berikan ujian-ujian kepada Firaun ya. Tufan, diberikan angin tofan tersebut masuk ke negeri Mesir, menghancurkan sawah ladang orang-orang Mesir, sementara sawah ladang Bani Israel selamat semuanya. Ini kan mukjizat yang dilihat. Saya katakan saya memfokuskan bukan cuma kepada bukan cuma kepada pengikut Firaun. Demikian juga Bani Israel. Bani Israel juga menyaksikan semua mukjizat tersebut. Menyaksikan bagaimana angin tofan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghantam ladang-ladangnya orang-orang Mesir, sementara ladangnya Bani Israel selamat. Kemudian apa? Wal jarat. Kemudian Allah kirimkan juga belalang memakan tanaman-tanaman orang-orang Mesir, sementara tanaman Bani Israel selamat. Ini menakjubkan, mukjizat. Wal kummal wad dhafadi. Kemudian Allah kirimkan kutu-kutu mengganggu mereka, orang-orang Bani Israel selamat. Kemudian Allah kirimkan kodok-kodok, banyak sekali kodok. Sampai disebut oleh tafsir bahwasanya kodok tersebut berhamburan di tempat-tempatnya orang Mesir. Sampai orang Mesir tidak berani buka mulut. Kalau mereka mangap gini, langsung kodoknya masuk. Jadi mereka enggak berani. Mereka bilang, Musa tolong nih, hilangkan kodok-kodok ini. Mereka ngeyel. Allah berikan air, darah. Sungai mereka yang mengalir di bagian Bani Israel jadi darah, sementara di kaum Firaun jadi darah, sementara di Bani Israel tetap air segar. Ini semua mukjizat yang dilihat oleh Firaun dan juga dilihat oleh Bani Israel. Intinya Firaun tetap tidak beriman kepada Nabi Musa dengan kesombongannya, maka Firaun ingin membunuh Nabi Musa dan ingin membunuh kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kabur Bani Israel. An asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Maka Nabi Musa pun keluar di malam hari bersama Bani Israel. Di malam hari keluar meninggalkan kota Mesir yang di situ ada orang tua, ada anak-anak, ada wanita. Kenapa? Karena ingin dikejar oleh Firaun. Orang-orang Yahudi sekarang ini mereka dalam sejarah mereka mengatakan jumlah Bani Israel yang keluar pada waktu itu dari Mesir untuk meninggalkan Mesir yang dibawa oleh Nabi Musa, jumlahnya sekitar 600.000 orang atau 700.000 orang. Jumlahnya sekitar berapa? 700.000 orang. Namun ini dibantah oleh para ulama karena mereka mengatakan waktu Yakub dan anak-anaknya masuk ke Mesir, jumlah mereka 70. Jadi Yakub, istri-istrinya, anak-anaknya ya mungkin ada keluarganya, tante-tantenya, ada keponakannya, semuanya 70 orang waktu pertama kali masuk di Mesir. Kemudian disebutkan oleh ahli sejarah Yahudi
Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir dalam waktu sampai zaman Nabi Musa, sampai Nabi Musa keluar, itu jarak hidup mereka 450 tahun, sekitar 450 tahun. 450 tahun kira-kira 5 generasi. Kira-kira 5 generasi atau 6 generasi. Maka mustahil dari bilangan 70 kemudian menjadi 700.000 dalam waktu 6 generasi atau 5 generasi. Berarti satu orang punya anak banyak ya, sampai bisa dari 70 menjadi berapa? 700.000. Berarti berapa kali Pak 70 sampai 700.000? 70 10.000 ya. 10.000 kali lipat. Jadi dalam waktu 5 generasi satu orang sudah bisa berkembang menjadi 10.000. Ini mustahil. Kenapa? Orang-orang Yahudi ingin menggambarkan bahwasanya kami itu banyak sekali. Kami itu banyak sekali. Kami bukan kaum yang sedikit. Kenapa? Karena kita dapati sekarang orang-orang Yahudi yang ada sekarang di Israel modelnya bermacam-macam. Asalnya orang Yahudi mereka adalah kaum yang menjaga bangsa mereka, tidak mau menikah dengan bangsa luar. Namun tatkala mereka musyattatin, tatkala mereka ditindas sehingga mereka berpencar-pencar ke berbagai macam negara dan daerah, akhir terjadi pernikahan dengan bangsa-bangsa lain. Ya, Yahudi lelaki menikah wanita dari yang lain, kemudian wanita Yahudi dinikahi oleh apa? Lelaki dari bangsa lain, sehingga akhirnya muncullah Yahudi model baru. Ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang negro, ada yang sipit, ada yang ini. Ya, Yahudi sekarang berbagai macam modelnya. Sehingga kesucian unsur, kemurnian unsur Yahudi sekarang ya masih diragukan oleh para ulama kaum muslimin, diragukan. Namun mereka ingin mengesankan semua yang untuk membela mereka tidak jadi masalah. Yang penting entah bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, yang penting masuk dalam kerajaan kita. Dan mereka mengatakan kita asalnya banyak. Ya di mana-mana ada Yahudi. Namun yang benar, tatkala mereka keluar dari Mesir tidak mungkin sampai 700.000 orang, dan itu jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut. Jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut. Bagaimana belum lagi ada anak-anak dan orang tua, bagaimana kemudian mereka bisa berjalan dalam waktu yang cepat, dan ini perkara yang sulit dibayangkan. Kemudian Fir'aun di pagi hari atau di siang hari tahu bahwasanya Bani Israel sudah keluar, ya maka Fir'aun pun mengejar Musa dan pengikutnya. Kedapatannya di mana? Di Laut Merah. Kedapatannya di Lautan Merah. Tatkala kedua kelompok saling melihat, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala dua kelompok sudah saling melihat, kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Musa sudah saling melihat, maka tatkala itu mulai muncul ngayal pertamanya Bani Israel. Bani Israel ini kelompok yang paling ngayal, bangsa yang paling ngayal. Nanti akan kita sebutkan. Padahal Nabi Musa mukjizatnya sangat banyak. Namun mereka selalu ragu dengan Nabi Musa, selalu ngayal. Di antara bentuk ngayalan pertama, begitu saling melihat antara kelompok Fir'aun dengan kelompok Nabi Musa, qala ashabu Musa, maka berkatalah para pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap wahai Musa. Kenapa di hadapan mereka ada Laut Merah, sementara di belakang mereka ada pasukan Fir'aun? Mau lari kemana kita? Para ulama menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Mana Musa? Katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Sekarang mau kemana? Inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Jadi mereka mengucapkan kalimat tersebut dengan kondisi mengejek Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa membantah, kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak. Mereka tidak akan menangkap kita karena bersamaku Rabbku, dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Dan ini dilihat oleh Bani Israel. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya Bani Israel melihat mukjizat yang luar biasa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya. Begitu dipukulkan tongkatnya, maka laut pun terbuka. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka terbelahlah lautan tersebut, dan masing-masing dari belahan lautan tersebut seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya bukan lari lurus, tapi air tetap mengalir ke arah atas. Jadi air tetap apa? Mengalir seperti gunung yang menjulang tinggi. Jadi Allah tidak menghentikan lautan tersebut, tapi lautan tersebut mengalir, tapi arahnya kemana? Ke atas. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang terbuka bukan cuma yang seperti di film, cuma begini. Tapi 12 bukaan. 12 apa? 12 bukaan. Jadi 12 jalan. Jadi laut terbelah dengan 12, ada air satu, jadi airnya begini-begini. Jadi seperti ada lorong-lorong, ada 12 lorong. Kemudian juga kata Ibnu Katsir rahimahullah,
12 lorong tersebut, dan air yang menghalangi lorong satu dengan lorong yang lainnya seperti syubak, apa namanya bahasa Indonesia ini? Seperti ada bolong-bolongnya, apa namanya? Syubak apa bahasa Indonesia? Iya, jendela, tapi berarti jaring-jaring itu, ada apa? Lubang-lubangnya, jadi air tersebut ada lubang-lubangnya, sehingga mereka bisa saling melihat. Antara satu suku dengan suku yang lainnya bisa saling melihat, sehingga mereka bisa tenang, oh saudara kita tidak meninggal, jangan-jangan sudah tewas yang lainnya, kita saja yang selamat. Jadi Allah membuat lautan tersebut terbelah seperti ada lorong-lorong dan ada bolongan-bolongannya, sehingga mereka bisa saling melihat. Ini menakjubkan, luar biasa, ajaib luar biasa. Ini tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi sesudahnya.